Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 April 2023, hari Sabtu dalam oktav Paskah. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diutus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 21 dan Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Satu pertanyaan sebagai refleksi kita, saudara. Ya, dua saja. Apakah kita dengan sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Yesus Tuhan? Apa dampak dari kebangkitan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak sedikit saudaraku yang terkasih dari kita yang tahu akan kebangkitan Yesus Tuhan hanya sebatas dari pelajaran agama. Kita mengikuti perayaan kebangkitan hanya seremonial saja. Tapi kita tidak mau memahami lebih dalam lagi itu, saudara. Apa makna kebangkitan dalam diri kehidupan kita? Sering pula kebangkitan itu tidak membawa perubahan yang berarti di dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya stagnan saja, tetap berjalan di tempat, atau mungkin tidak bergerak sama sekali. Hidup kita masih mengenakan pakaian lama. Hidup di dalam kegelapan, penuh lumpur dosa, saudara. Kalau kita sungguh percaya dengan penuh iman akan kebangkitan, maka kita akan bergerak, saudara. Kita akan tergerak untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Kita mau kehidupan kita ini selalu menyertai Yesus, saudara. Mau hidup lebih baik lagi. Mau menjauhi kehidupan lama kita dan mau mengenakan kehidupan baru yang dipimpin Roh. Hidup dalam Yesus penuh sukacita dan damai sejahtera. Hidup sukacita ini layaklah kita beritakan, saudara. Kita sebarkan, saudara. Dan inilah perutusan yang diberikan Kristus Sang Junjungan kita, Yesus Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Saudaraku, banyak dari kita yang mengakui pengikut Kristus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakannya, saudara. Kita simpan sendiri sukacita dan damai Kristus itu. Kita hanya menganggap bahwa biarlah saya sendiri yang diberkati, biarlah saya sendiri yang masuk ke sorga. Hidupnya masih memikirkan dirinya sendiri, sibuk dengan kesibukannya sendiri, dengan atau tanpa peduli orang lain, saudara. Mereka tak mau menggereja, menjauh dari komunitas, wilayah, kombas, lingkungan. Tak mau terlibat di dalam persekutuan. Hidup hanya untuk diri sendiri. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua, saudara, untuk mengingat teladan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat perjamuan terakhir. Yesus mau kita hidup di dalam persekutuan, sehati sejiwa, penuh iman di dalam ekaristi, dan mau hidup berbagi dalam kasih, saling memperhatikan. Bukan hidup dengan prinsip lu, gue ya gue. Tidak, saudara. Tetapi hidup di dalam komunitas, hidup di dalam ekaristi, hidup di dalam persekutuan, kebersamaan di dalam kasih. Kita mau saling membagi kasih dan sukacita yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Untuk itulah, saudaraku, Yesus mengutus dari setiap kita yang telah memahami kasih-Nya, yang telah mengalami kasih-Nya, dan yang telah terjamah oleh kasih-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau tanggapi putusan dari Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan penuh setia dan taat, serta penuh semangat oleh kebangkitan Tuhan Yesus.
Kita mau melakukannya di dalam bimbingan Roh Kudus. Yesus Tuhan, mampukan kami untuk menjalani putusan Engkau ini dalam bimbingan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.